Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Utami dari kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Hadis Tarbawi. Baik, langsung saja. Di sini ada hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, Hadatsana Utsmanu binul Hasami hadatsana Aufun 'anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da makitu an al-ahaqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun wallau umrohumum ra'atan, yang artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan merekanya itu Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian adapun penjelasan hadisnya, yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama aslinya yaitu Nafi bin Al-Harits. Nah, ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musamma. Untuk redaksi matan, hadis seperti di atas mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Jadi secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi dari hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat. Kemudian, adapun pendapat para ulama, yaitu keterangan dalam Irsyadus Sarisyar Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qatalani dan Tuhfatul Ahwadhi Syarh Sunan At-Tirmizi karya Imam Al-Mubarakfuri. Hadis tersebut yaitu oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Dan kemudian posisi politik Abu Bakar sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya, pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Nah, intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja baru dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya. Ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan.
Kemudian adapun pendapat dari Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadhi atau hakim meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Tidak hanya boleh menjadi qadhi dalam urusan persaksian dan imamah atau kepemimpinan pun perempuan juga dilarang. Ada pula pendapat dari Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin itu kan perlu banyak tampak di masyarakat, perlu banyak tampak di depan rakyatnya gitu. Dan kemudian lebih lanjut dalam Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karya Imam As-San'ani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariatnya itu untuk menjadi pemimpin di rumahnya saja gitu. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan dan di sanalah ia dapat memimpin. Seperti itu. Dan adapun nilai pendidikannya yaitu adapun kandungan hadis pada matanya tidak bisa berlaku general karena muncul berdasarkan peristiwa tertentu sebagai asbabul wurudnya, yaitu ucapan Nabi yang mengatakan bahwa tidak beruntung kaum yang dipimpin perempuan berlaku untuk masyarakat yang dimaksudkan. Dimaksudkan itu oleh beliau saat itu. Jadi Nabi itu mengatakan itu karena ada sebabnya gitu. Isi hadis ini tidak bisa diberlakukan secara umum karena tidak selaras dengan ajaran Islam yang universal, yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kesamaan itu tidak saja dalam hal peluang menjadi pemimpin, tetapi juga hal mendasar lainnya seperti beramal soleh serta balasan atas perbuatan baiknya di surga nanti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.